Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengonsumsi berbagai olahan makanan yang terbuat dari yogurt, keju, roti, kecap, atau tempe. Tahukah teman-teman kalau bahan-bahan makanan tersebut merupakan produk bioteknologi? Apa itu bioteknologi? Kira-kira seperti apa ya metode dan produk lain dari bioteknologi ini? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Simak terus videonya ya. Selain beberapa jenis bahan dasar makanan tadi, produk lain dari bioteknologi ini juga berupa tanaman hidroponik, sapi jersey, dan antibiotik penisilin. Bagaimana ya proses pengolahan produk-produk tersebut hingga menjadi barang yang dapat membantu kehidupan kita? Nah, keseluruhan produk yang kita bahas tadi menggunakan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup, dan teknos, teknologi, yang berarti ilmu biologi yang menerapkan prinsip teknologi. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti alkohol, asam organik, antibiotik, dan enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Berdasarkan konsep dasarnya, ada 3 aspek pokok dalam bioteknologi. Pertama, agen bioteknologi seperti mikroorganisme, enzim, sel tumbuhan, dan sel hewan. Kedua, pendayagunaan secara teknologis dan industrial. Dan ketiga, produk dan jasa yang diperoleh. Dalam bioteknologi, mikroorganisme merupakan agen biologi yang paling banyak digunakan. Di antaranya virus, bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Mikroorganisme dijadikan subjek utama dalam berbagai proses bioteknologi karena beberapa alasan berikut. Pertama, perkembangannya sangat cepat. Kedua, mudah diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Ketiga, sifatnya tetap. Keempat, sifat mikroorganisme dapat dimodifikasi atau diubah dengan cepat melalui teknik rekayasa genetika sehingga dapat menghasilkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Terakhir, dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak bergantung pada musim atau kondisi iklim lingkungannya selama dibiarkan pada sistem tertutup. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini disebut konvensional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional, dalam prosesnya memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Proses biokimia dan proses genetiknya terjadi secara alami. Manipulasi yang biasa dilakukan dalam bioteknologi ini hanya sebatas manipulasi pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan, tidak sampai pada tahap rekayasa genetika. Kalaupun ada, rekayasa yang berlangsung bersifat sederhana dan perubahan yang terjadi tidak tepat sasaran. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada materi bioteknologi konvensional. Tonton videonya sampai selesai ya. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang berikut. Pertama, bidang pangan. Kedua, bidang pertanian. Berikutnya, bidang industri, bidang pengobatan, dan bidang peternakan. Mari kita bahas aplikasi dan contohnya satu persatu. Pertama, bidang pangan. Dalam bidang pangan atau makanan, produk-produk yang dihasilkan antara lain yogurt, keju, roti, kecap, cuka, dan tempe. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri asam laktat, yaitu
Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktase. Efek lain dari proses fermentasi ini adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Berikutnya, keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan yang disebut dadih. Selanjutnya, enzim lipase akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Produk makanan selanjutnya, roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau Khmer Saccharomyces cerevisiae, merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven, karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Berikutnya, kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam hingga dikemas menjadi kecap. Karenanya, proses pembuatan kecap dinamakan juga dengan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wenti akan merobak protein menjadi asam-asam amino dan menghasilkan komponen rasa asam dan aroma yang khas. Produk pangan selanjutnya, cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Dalam prosesnya, cuka dibuat melalui 2 tahapan fermentasi. Pertama, fermentasi alkohol yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae secara anaerob. Kedua, fermentasi asam asetat yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob oleh Acetobacter aceti. Berikutnya, tempe. Tempe merupakan bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur ini akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa inilah yang mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak hingga membentuk tempe. Teman-teman, itulah keseluruhan produk pangan yang dihasilkan dengan metode bioteknologi konvensional. Teman-teman bisa memahaminya ya. Sebagai hasil pengembangan ilmu manusia, bioteknologi konvensional tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Faktor kelebihannya antara lain, biaya produksi yang murah, menggunakan peralatan yang sederhana, dan pengaruh jangka panjangnya sudah kita ketahui. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah perubahan genetik yang tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, produksi hanya dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Nah, teman-teman, keseluruhan produk dari bioteknologi konvensional yang telah kita bahas tadi bisa kita rangkum dalam tabel berikut. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang bioteknologi konvensional. Sampai jumpa!